Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam. Dengan Mbak siapa boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Nabila Andini. Asal namanya dari mana? Dari Kemiling, dari Bukit Kemiling Permai. Oke. Mbak lulusan dari mana? Dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Hobi Mbak apa kalau boleh tahu? Hobi saya membaca novel, mendengarkan lagu. Iya, baca novel. Itu novel apa sih, Mbak? Novel yang saya baca itu genrenya fiksi sama horor. Kalau lagunya? Lagu saya biasanya sesuai mood aja sih. Oke. Selanjutnya, kegiatan sehari-harinya itu apa aja, Mbak? Biasanya saya jualan kalau sekarang saya jualan online, jualan cemilan. Itu jualan apa? Jualan makanan instan sama cemilan. Apa Cemilan gitu? kayak cemilan pedas gitu. Cemilan asin. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oli Karyani. Saya lulusan dari Nisa dan Intan Lampung. S1 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Sebelumnya Mbaknya pernah ikut layanan konseling karir atau belum? Belum, ini baru pertama kali. Mbak sudah tahu belum layanan bimbingan konseling itu apa? Belum. Di sini saya akan menjelaskan layanan konseling karir adalah layanan profesional yang bertujuan untuk membantu individu dalam merencanakan, memilih, atau mengembangkan karir mereka. Konseling ini dapat membantu individu memahami potensi minat dan nilai-nilai mereka serta membuat keputusan terkait pekerjaan atau pendidikan yang sesuai dengan tujuan hidup mereka. Sebelumnya banyak isi biodata terlebih dahulu yang sudah saya berikan kemarin itu. Oh iya, sudah Kak. Ya. Baik, selanjutnya siapa yang akan membayar konseling ini? Um, saya sendiri akan membayar tetapi memakai duit dari orang tua, memakai uang dari orang tua. Oke. Sebelumnya sudah tahu belum biaya konselingnya berapa? Belum Kak. Jadi biaya konseling keseluruhan ini kisaran 6 juta Kak. Karena kita ada 6 pertemuan. Setiap pertemuannya itu tuh kita ambil 1 juta dalam 6 pertemuan. Seperti itu. Baik Kak. Jadi saya akan menjelaskan asas terlebih dahulu, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi setiap informasi yang diberikan bersifat rahasia karena mencakup masalah pribadi dan tujuan karir yang dibahas. Kerahasiaan ini membangun rasa aman bagi klien untuk berbicara secara terbuka. Dan yang kedua, asas keterbukaan dan kejujuran. Konselor dan klien harus memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur. Klien perlu merasa nyaman mengungkapkan kekhawatiran atau harapan mereka terkait karir, dan konselor harus memberikan umpan balik yang jelas dan langsung. Ada asas otonomi klien. Klien memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai karir. Layanan konseling karir bertujuan untuk memberdayakan klien agar dapat mengambil keputusan yang tepat, bukan untuk mengarahkan atau memaksa pilihan tertentu. Keempat, ada asas kewajaran dan keadilan. Layanan konseling karir harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif tanpa memandang latar belakang klien seperti jenis kelamin, usia, suku, agama, atau sosial. Semua klien berhak menerima kesepakatan yang sama dalam mengeksplorasi dan merencanakan karir mereka. Yang kelima, ada asas pemberdayaan. Konselor berperan sebagai fasilitator yang memberdayakan klien untuk menemukan dan mengeksplorasi potensi serta kemungkinan dalam berkarir mereka. Klien diberi ruang untuk mengembangkan keterampilan
pengembalian keputusan yang mandiri. Selanjutnya yang keenam ada asas holistik. Layanan konseling karir tidak hanya melihat aspek pekerjaan atau pendidikan klien, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti aspek psikologi, sosial, dan pribadi. Ada asas keberagaman. Setiap individu memiliki latar belakang yang kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, konseling karir harus sensitif terhadap beragaman, nilai budaya, dan pengalaman hidup klien, serta disesuaikan dengan konteks dan situasi masing-masing individu. Dan yang terakhir, ada asas pengembangan berkelanjutan. Layanan konseling karir harus mendukung klien untuk terus mengembangkan diri baik dalam potensi keterampilan, pengetahuan, maupun tujuan karir. Karir adalah proses yang dinamis dan konselor dapat membantu klien untuk merencanakan pengembangan karir dalam jangka panjang. Dengan mengikuti asas-asas ini, layanan konseling karir dapat memberikan dukungan yang efektif dan etis untuk membantu individu dalam mencapai tujuan karir mereka secara optimal. Ya, tadi kan saya sebelumnya sudah jelaskan ada 6 pertemuan. Jadi saya jelaskan ya. Yang pertama itu pertemuan pertama itu kita ada kontraktif, exposing itu bisa sampai 1,5 jam. Selanjutnya pertemuan kedua itu kita bakal mengisi kuesioner, tes, atau pertemuan kedua itu kita bakal mengisi kuesioner. Selanjutnya pertemuan kedua itu kita bakal mengisi kuesioner atau tes itu bisa sampai 2-6 jam. Kenapa? Karena di situ akan banyak tes atau pertanyaan. Selanjutnya pertemuan ketiga itu kita ada umpan balik, kita diskusi tentang pekerjaan dan kuesioner itu memakan waktu sampai 2 jam. Pertemuan keempat itu kita ada diskusi dan refleksi. Itu di mana mencurahkan ide-ide dan mendiskusikan realisme ide-ide kita nanti. Itu bisa memakan waktu 1,5 jam. Seperti itu. Selanjutnya ada pertemuan kelima, itu ada review kemajuan melatih job nanti itu memakan 1,5 jam. Dan yang terakhir ada pertemuan keenam, itu ada evaluasi, itu memakan 1 jam. Jadi tujuan konseling karir itu sendiri memutuskan langkah karir kamu, terus untuk memutuskan apakah kamu akan mengubah karir atau tidak seperti itu. Selanjutnya mbaknya tahu dari mana ya klinik kami? Kebetulan saya ketemu klinik kakak dari sosial media. Oke, sosmed apa itu? Instagram atau TikTok atau Instagram. WhatsApp? Dari Instagram. Apa harapan mbak setelah mengikuti konseling karir dari klinik kami? Harapan saya semoga setelah mengikuti konseling karir ini saya jadi mendapatkan solusi untuk karir saya di kemudian hari. Ada kesulitan apa mbak di karirnya? Kesulitan saya di karir, saya susah fokus buat menjalani karir. Apakah ada hal lain yang bikin sulit? Saya rasa enggak. Baik, apakah ada lagi kak? Cukup kak, itu saja. Mungkin itu saja pertemuan kita saat ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.